Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Di tengah kesibukan dan perjalanan hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa sangat lelah. Sejak pagi, berbagai tekanan mungkin sudah datang silih berganti. Masalah pekerjaan, keluarga, keuangan, hubungan dengan orang lain, atau pergumulan pribadi mungkin membuat hati kita berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi." Mungkin Anda tersenyum di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya hati Anda sedang berjuang untuk bertahan. Namun, berhentilah sejenak pada siang hari ini, tarik napas, tenangkan hati, dan ingatlah satu hal, Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Tekanan yang sedang Anda hadapi bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Kesulitan yang sedang Anda alami bukan berarti doa Anda tidak didengar. Bahkan ketika kekuatan Anda hampir habis, Tuhan tetap sanggup memberikan kekuatan yang baru. Jangan mengambil keputusan untuk menyerah ketika hati sedang sangat lelah. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Biarkan Dia menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mari kita memasuki renungan siang ini dengan hati yang tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi. Engkau mengetahui tekanan yang membuat hati kami lelah, masalah yang membuat kami takut, dan pergumulan yang membuat kami merasa ingin menyerah. Kami mengakui bahwa kekuatan kami terbatas. Ada saatnya kami merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk kembali mengandalkan-Mu. Tuhan Yesus, kuatkan hati kami, berikan kami kekuatan untuk melewati apapun yang sedang kami hadapi. Ketika kami tidak melihat jalan keluar, berikan kami iman untuk tetap percaya. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berikanlah damai sejahtera di dalam hati kami pada siang ini. Tenangkan pikiran kami, jauhkan kami dari keputusasaan, dan tuntunlah setiap langkah kami. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan mengingatkan kami bahwa bersama-Mu, kami masih memiliki harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Tekanan Membuat Anda Menyerah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 8-9. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami tekanan. Sebagai manusia, kita tetap bisa menghadapi masalah, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, bahkan keadaan yang membuat kita merasa tidak sanggup lagi. Paulus berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit." Artinya, tekanan boleh datang, tetapi tekanan tidak mempunyai kata terakhir atas hidup kita. Mungkin hari ini Anda sedang berada dalam keadaan yang sangat berat. Anda sudah mencoba bertahan, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi keadaan sepertinya belum berubah. Anda mungkin berkata, "Tuhan, saya sudah tidak kuat." Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Anda boleh merasa lemah, tetapi Anda tidak harus menyerah. Perhatikan kalimat berikutnya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ada saat-saat ketika kita benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita tidak melihat jalan keluar, kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Tetapi tidak tahu jalan keluar bukan berarti Tuhan tidak memiliki jalan. Kita mungkin kehabisan jawaban, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Kita mungkin tidak melihat masa depan, tetapi Tuhan sudah berada di sana. Kemudian Paulus berkata, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Ini adalah bagian yang sangat menguatkan. Ketika tekanan datang, seringkali kita merasa Tuhan jauh. Kita berpikir, kalau Tuhan bersamaku,
mengapa aku mengalami semua ini? Tetapi keberadaan masalah bukan bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, tetapi Dia memberikan kekuatan agar kita mampu melewatinya. Seperti seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya ketika melewati jalan yang sulit, demikian juga Tuhan memegang tangan kita. Dan yang terakhir, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, mungkin hidup pernah menjatuhkan Anda, mungkin Anda pernah gagal. Mungkin Anda pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin ada perkataan orang yang membuat Anda terluka. Mungkin ada doa yang sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Tetapi dengarkan baik-baik, jatuh bukan berarti selesai. Anda mungkin sedang berada di bawah, tetapi Tuhan masih sanggup mengangkat Anda. Anda mungkin sedang menangis, tetapi Tuhan masih sanggup memberikan penghiburan. Anda mungkin merasa tidak memiliki kekuatan, tetapi Tuhan sanggup memperbarui kekuatan Anda. Karena itu, jika hari ini tekanan membuat Anda ingin menyerah, jangan mengambil keputusan berdasarkan keadaan sesaat. Berhentilah sejenak, berdoalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan dalam hati, Tuhan, aku memang lelah, tetapi aku tidak mau menyerah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tetapi aku mau tetap percaya kepadamu. Saudara yang terkasih, mungkin masalah Anda belum selesai hari ini, tetapi Tuhan tetap menyertai Anda hari ini, dan selama Tuhan masih memegang hidup Anda, masih ada alasan untuk berharap. Jangan menyerah, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, sebab tekanan mungkin mengguncang hidup kita, tetapi bersama Tuhan, tekanan tidak akan menghancurkan iman kita. Kiranya firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 menjadi kekuatan bagi kita. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada masa dalam hidup ketika tekanan datang bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Belum selesai satu masalah, sudah muncul masalah yang lain. Belum selesai satu pergumulan, datang lagi pergumulan berikutnya. Pada awalnya kita masih bisa berkata, aku kuat, aku bisa melewati ini. Tetapi semakin lama, hati mulai lelah, kita mulai kehilangan semangat, kita mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa semuanya terjadi dalam hidup saya? Dan pada titik tertentu, muncul keinginan untuk menyerah. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di titik itu hari ini. Secara fisik masih menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi secara batin sebenarnya sudah sangat lelah. Kita masih bekerja, masih tersenyum, masih berbicara dengan orang lain, tetapi di dalam hati kita sedang berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Jika itu yang sedang Anda rasakan, renungan ini secara khusus untuk Anda. Pertama, tekanan tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan perkataan Paulus, dia tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan mengalami tekanan. Justru dia mengatakan bahwa mereka mengalami tekanan. Mereka ditindas, mereka mengalami kesulitan, mereka dianiaya. Mereka bahkan dihempaskan, tetapi ada satu hal yang tidak terjadi, mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Ini penting untuk kita pahami, ketika kita mengalami masalah, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Ketika doa kita belum dijawab, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar. Ketika hidup terasa berat, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah bukan karena Dia meninggalkan kita, tetapi karena Dia sedang membentuk iman kita di dalam lembah itu. Kita mungkin tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan sekarang, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Kedua, Anda boleh lelah, tetapi jangan menyerah. Saudara yang terkasih, ada perbedaan antara lelah dan menyerah. Lelah adalah keadaan manusiawi. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun bisa merasa lelah. Tetapi menyerah berarti berhenti percaya bahwa Tuhan masih memiliki jalan.
Karena itu, jika hari ini Anda lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Beristirahatlah, menangislah jika memang harus menangis. Datanglah kepada Tuhan dan ceritakan semuanya, tetapi jangan lepaskan tangan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Jangan biarkan tekanan membuat Anda mengambil keputusan yang akan Anda sesali. Ingatlah, masalah yang Anda hadapi hari ini bukan keseluruhan cerita hidup Anda. Tuhan masih memiliki hari esok, mungkin hari ini Anda hanya melihat pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan mungkin sedang menyiapkan pintu yang baru. Mungkin hari ini Anda melihat kegagalan, tetapi Tuhan bisa menggunakan kegagalan itu untuk membentuk karakter Anda. Mungkin hari ini Anda melihat air mata, tetapi Tuhan sanggup mengubah air mata itu menjadi kesaksian. Ketiga, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, ada saatnya tekanan membuat pikiran kita penuh. Kita memikirkan tagihan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan masa depan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Akibatnya, hati menjadi semakin berat. Kita ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, padahal tidak semua masalah harus kita selesaikan hari ini. Ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Belajarlah mengatakan, "Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi saya percaya Engkau tahu jalan keluarnya." Itulah iman. Iman bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Iman berarti kita percaya bahwa di tengah masalah, Tuhan tetap bersama kita. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan melihat jalan. Ketika kita tidak memiliki kekuatan, Tuhan dapat memberikan kekuatan. Ketika kita tidak memiliki jawaban, Tuhan tetap memegang kendali. Keempat, jangan menilai masa depan berdasarkan kesulitan hari ini. Saudara, jangan membuat kesimpulan tentang seluruh hidup Anda hanya berdasarkan satu musim yang sedang sulit. Musim sulit akan berlalu, malam akan berganti pagi. Tangisan tidak berlangsung selamanya. Kesulitan yang Anda alami hari ini tidak menentukan bagaimana kehidupan Anda selamanya. Mungkin sekarang Anda sedang berada dalam sebuah proses. Dan proses memang tidak selalu nyaman. Tetapi Tuhan dapat menggunakan proses itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepadanya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri Anda. Karena itu, tetaplah bertahan, bukan karena Anda kuat, tetapi karena Tuhan kuat, bukan karena Anda tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena Anda tahu siapa yang memegang masa depan Anda. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang sedang mengalami masa yang sangat berat dalam hidupnya. Pekerjaannya kehilangan arah, usahanya mengalami kerugian, masalah keluarga juga datang satu demi satu. Setiap hari dia berusaha terlihat kuat, di depan orang lain dia tersenyum. Tetapi setiap malam ketika sendirian, dia menangis. Suatu malam dia duduk di dalam kamar dan berkata, "Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, saya ingin menyerah." Dia merasa semua pintu tertutup, dia merasa tidak ada lagi harapan. Kemudian dia membuka Alkitab yang ada di samping tempat tidurnya. Matanya tertuju pada 2 Korintus 4:8-9, "Kami habis akal, namun tidak putus asa." Dia membaca ayat itu berulang kali, lalu dia berkata, "Tuhan, saya memang sudah habis akal, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi firman-Mu mengatakan bahwa saya tidak harus putus asa." Masalahnya belum langsung selesai malam itu, uangnya belum tiba-tiba bertambah. Pekerjaannya belum langsung pulih, keadaan keluarganya juga belum langsung berubah. Tetapi sesuatu berubah di dalam hatinya, dia mendapatkan kembali kekuatan untuk menghadapi hari berikutnya. Besok paginya dia bangun dan berkata, "Saya akan menjalani hari ini bersama Tuhan. Saya tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup saya hari ini, saya hanya perlu setia menjalani satu langkah bersama Tuhan." Hari demi hari dia terus bertahan, dia kembali bekerja. Dia memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki, dia berdoa. Dia meminta pertolongan, dia belajar dari kegagalannya. Dan perlahan-lahan, kehidupannya mulai berubah, tidak terjadi dalam satu malam.
Tetapi melalui proses, akhirnya, beberapa tahun kemudian, dia melihat kembali masa lalunya dan menyadari sesuatu. Ternyata masa paling sulit dalam hidupnya bukanlah akhir dari hidupnya. Justru masa itulah yang membuatnya belajar percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dia kemudian berkata, "Dulu saya meminta Tuhan menghilangkan badai, tetapi ternyata Tuhan terlebih dahulu menguatkan saya agar saya mampu melewati badai itu." Saudara yang terkasih, mungkin hari ini Anda sedang berada di tengah badai. Mungkin Anda sedang berhadapan dengan tekanan yang sangat berat. Tetapi jangan buru-buru menganggap bahwa semuanya sudah berakhir. Bisa jadi, Anda sedang berada di tengah proses yang suatu hari nanti akan menjadi kesaksian. Mungkin sekarang Anda belum mengerti, tetapi teruslah percaya. Jika hari ini Anda hanya mampu melangkah sedikit, tidak apa-apa. Langkahlah sedikit bersama Tuhan. Jika hari ini Anda hanya mampu berdoa dengan air mata, tetaplah berdoa. Jika hari ini iman Anda terasa kecil, tetaplah pegang Tuhan. Sebab Tuhan tidak meminta Anda mengetahui seluruh perjalanan. Tuhan hanya meminta Anda percaya kepadanya untuk langkah berikutnya. Saudara, jika tekanan membuat Anda ingin menyerah, ingatlah. Anda boleh lelah, tetapi jangan menyerah. Anda boleh menangis, tetapi jangan kehilangan harapan. Anda boleh tidak mengerti, tetapi tetaplah percaya, karena Tuhan yang menyertai Anda hari ini adalah Tuhan yang juga memegang hari esok, dan selama Tuhan masih memegang hidup Anda, cerita Anda belum selesai. Mari kita berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi aku percaya Engkau menyertaiku. Berikan aku kekuatan untuk melewati hari ini. Aku tidak mau menyerah, karena aku percaya Engkau masih bekerja dalam hidupku. Amin." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan siang ini, mari kita kembali mengingat satu hal penting. Tekanan boleh datang, tetapi tekanan tidak boleh membuat kita menyerah. Jika saat ini hati Anda sedang tertekan, jangan menyerah. Jika langkah Anda terasa berat, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dan jika Anda merasa tidak memiliki kekuatan lagi, datanglah kepada Tuhan, karena Dia sanggup memberikan kekuatan yang baru. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tekanan tidak boleh membuat kami menyerah. Ketika kami lemah, Engkau adalah kekuatan kami. Ketika kami takut, Engkau adalah perlindungan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan, kekhawatiran, dan beban hati kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjalani sisa hari ini, berikan ketenangan dalam pikiran kami, damai sejahtera dalam hati kami, dan hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Jika ada masalah yang belum terselesaikan, mampukan kami untuk tetap percaya. Jika ada pintu yang tertutup, berikan kami kesabaran untuk menunggu waktu-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang penuh kasih, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami tekanan dan pergumulan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, kiranya Engkau memberikan kasih, kesabaran, dan jalan keluar. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan. Bukakanlah jalan yang terbaik dan berikan hikmat untuk melewati setiap kebutuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Jamahlah tubuh mereka, berikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang kehilangan harapan. Pulihkanlah hati mereka. Biarlah mereka kembali merasakan bahwa hidup mereka berharga dan bahwa Engkau masih memiliki rencana yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang sedang menghadapi masalah. Berikan keharmonisan, pengampunan, dan kekuatan untuk saling menopang. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kedamaian, keamanan, dan kebijaksanaan kepada para pemimpin serta seluruh masyarakat. Dan secara khusus, kami menyerahkan setiap orang yang sedang mendengarkan doa ini. Apapun pergumulannya,
Engkau mengetahuinya. Apapun air matanya, Engkau melihatnya. Apapun doanya, Engkau mendengarnya. Kiranya pada siang hari ini mereka menerima kekuatan yang baru dan memiliki keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan menyerah, karena Tuhan menyertaiku." Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan kasih setia-Mu tidak pernah berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Jalani sisa hari ini dengan hati yang tenang. Jangan biarkan tekanan mencuri sukacita dan iman Anda. Tetap kuat, tetap percaya, tetap berdoa, dan jangan menyerah. Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.